Halo investor dan tradership. Di video 3 tipe orang di bursa saham, saya membahas bahwa salah satu tipe orang di bursa saham adalah investor. Dan salah satu tipe investor adalah investor yang bertujuan memperoleh dividen. Investor tipe ini lebih mementingkan dividen daripada kenaikan harga saham atau capital gain. Sehingga muncul suatu metode yang dinamakan dividend investing, yaitu strategi investasi di mana investor tersebut fokus dan hanya melakukan investasi pada saham yang memberikan dividen. Dividen investing bisa menjadi sumber pendapatan pasif bagi investor dan cukup banyak investor yang memilih strategi ini untuk membangun portofolio investasi mereka. Pada video ini, saya akan mengupas tentang strategi dividen investing dan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dihindari oleh seorang dividen investor. Salah satu keuntungan dari strategi dividen investing adalah adanya potensi untuk mendapatkan pendapatan yang stabil meskipun nilai pasar saham selalu berfluktuasi naik dan turun. Dividen merupakan salah satu keuntungan yang bisa diperoleh investor saham selain capital gain atau keuntungan dari selisih harga antara harga beli dan harga jual saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan atas laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki investor tersebut. Pembagian dividen akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik merupakan tujuan utama sebuah bisnis. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai, dividen saham, atau kombinasi keduanya. Dividen tunai adalah bentuk dividen yang paling umum dan paling disukai oleh pemegang saham. Dividen biasanya dibagikan secara tahunan, biasanya antara bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya. Untuk pembagian dividen tahun 2023 biasanya akan dibagikan di bulan April sampai dengan Agustus tahun 2024. Tetapi ada beberapa perusahaan yang juga membagikan dividen interim yang biasanya dibagikan setelah laporan keuangan kuartal ketiga, yaitu antara bulan September sampai dengan Desember pada tahun tersebut. Contohnya, saham BBCA yang membagikan dividen interim senilai Rp42,5 per lembar saham atau setara 5,23 triliun pada bulan Desember 2023 kepada pemegang saham BBCA. Sehingga saat BBCA membagikan dividen tahun buku 2023 antara bulan April sampai dengan Agustus tahun 2024 nanti, jumlah dividennya akan dikurangi sebesar Rp42,5 per lembar saham yang sudah dibagikan pada dividen interim bulan Desember tahun 2023. Nilai besaran dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan dapat sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan kuat memiliki kemampuan untuk membayar dividen yang besar. Kemampuan perusahaan untuk memberikan dividen dan mendistribusikan keuntungan kepada pemegang saham bisa diprediksi dari laba bersih dan arus kas dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Yang kedua, industri dan sektor. Besaran dividen dapat bervariasi antara industri dan sektor yang satu dengan yang lain. Beberapa industri mungkin cenderung membayar dividen yang lebih tinggi daripada industri yang lain, tergantung pada karakteristik bisnis dan kebijakan industri tersebut. Saham siklikal cenderung memberikan dividen jumbo saat terjadi booming di industrinya. Contohnya, saham-saham sektor batubara di tahun 2022 yang membagikan dividen jumbo kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga, dividen payout ratio. Rasio payout merupakan persentase dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen, memberikan indikasi seberapa besar perusahaan membagikan laba kepada pemegang saham.
Rasio payout yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membagikan sebagian besar laba bersih sebagai dividen. Yang keempat, kebijakan dividen perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen sendiri. Beberapa perusahaan mungkin memiliki kebijakan untuk membayar dividen tetap atau meningkatkan dividen sejalan dengan pertumbuhan laba. Yang kelima, kondisi ekonomi dan suku bunga dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Perusahaan lebih cenderung membayar dividen lebih tinggi ketika tingkat suku bunga rendah. Yang keenam, perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan lebih memilih untuk mempertahankan lebih banyak laba untuk investasi kembali ke dalam bisnis daripada membayar dividen. Yang ketujuh, perubahan kebijakan dividen. Beberapa perusahaan dapat mengubah kebijakan dividen mereka seiring waktu tergantung pada perubahan kondisi bisnis atau strategi perusahaan. Yang kedelapan adalah harapan pemegang saham mayoritas. Jika pemegang saham mayoritas menginginkan pendapatan dividen yang besar, perusahaan cenderung memberikan dividen yang besar. Rencana pembagian dividen dan jumlah dividen yang akan dibagikan suatu perusahaan ditentukan oleh rapat Dewan Direksi Perusahaan yang kemudian dibahas dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jika pemegang saham mayoritas merasa dividen yang dibagikan nilainya kurang, bisa meminta Dewan Direksi untuk menambah dividen payout ratio yang dibagikan saat RUPS, seperti yang terjadi di perusahaan PTBA pada tahun buku 2022 kemarin. Hasil dividen yang sudah disepakati pada RUPS akan diumumkan kepada publik dan pembayaran dividen dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Investor yang ingin mendapatkan dividen suatu perusahaan harus memperhatikan jadwal pembagian dividen, yaitu yang pertama dan terpenting adalah tanggal kumdit, yaitu tanggal terakhir investor harus memiliki saham agar berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan tersebut. Artinya, jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, maka tanggal kumdit adalah merupakan hari terakhir investor bisa membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, ex-date adalah tanggal di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Pada umumnya, tanggal ex-date dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum dividen. Arti yang lain, investor bisa saja menjual saham tersebut pada tanggal ex-date tetapi tetap mendapatkan dividen. Yang ketiga, recording date merupakan tanggal di mana sebuah perusahaan melihat dan mencatat investor mana saja yang akan mendapatkan dividen. Dan yang terakhir, payment date, yaitu tanggal pembayaran dividen dari perusahaan kepada pemegang saham. Pada tanggal ini, investor akan mendapatkan informasi dari sekuritas tempat investor membeli saham jika investor tersebut mendapatkan dividen yang akan dimasukkan ke dalam rekening RDI investor. Jika sehari setelah payment date, investor merasa belum menerima dividen atau jumlah yang diterima investor di RDI dananya kurang, investor bisa menghubungi CS Sekuritas tempat investor membeli saham. Sebagai contoh, perusahaan ABCD mengumumkan untuk membagikan dividen Rp100 per lembar saham. Pembagian dividen jatuh pada tanggal 15 Mei 2023 dan cum dividen dijadwalkan 5 Mei 2023. Adapun ex-dividen jatuh pada 6 Mei 2023. Artinya, setiap investor yang membeli saham dan memiliki saham ABCD pada tanggal cum date, yaitu 5 Mei 2023, investor tersebut berhak mendapatkan dividen senilai Rp100 per lembar saham. Sedangkan jika investor baru membeli saham perusahaan tersebut pada tanggal 6 Mei 2023 atau pada saat tanggal ex-dividen, maka dia tidak berhak mendapatkan dividen tersebut. Hal yang harus dipahami oleh dividen investor adalah kecenderungan setelah pembagian dividen, harga saham biasanya akan mengalami penyesuaian harga saham, umumnya akan turun sejumlah dividen yang dibagikan.
karena nilai perusahaan secara keseluruhan mengalami pengurangan setara dengan jumlah dividen yang dibagikan. Tetapi ada beberapa saham perusahaan yang tidak mengalami penurunan, bahkan ada yang justru naik setelah pembagian dividen. Dividen yang diterima oleh investor merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dividen dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%. Kabar baiknya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan pajak dividen jika dividen tersebut digunakan untuk melakukan investasi dengan jangka waktu minimal 3 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Laporan realisasi investasi wajib disampaikan setiap tahun selama 3 tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ada beberapa jenis instrumen investasi yang bebas pajak, seperti emas batangan 99,99%, saham, dan tabungan. Jadi, jika dividen yang diterima dibelikan emas batangan 99,99% atau dibelikan saham kembali atau dimasukkan ke rekening tabungan di bank, maka itu sudah memenuhi kriteria investasi dan dividen tersebut bebas pajak dividen. Keuntungan strategi dividen investing. Yang pertama, pendapatan pasif yang stabil. Salah satu keuntungan utama dari dividen investing adalah memberikan pendapatan pasif yang relatif stabil karena menerima pembayaran dividen secara reguler selama investor tidak menjual saham mereka. Yang kedua, perlindungan terhadap volatilitas pasar. Dividen dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga pasar saham, sehingga walaupun nilai harga pasar saham mungkin fluktuasi naik dan turun, pendapatan dividen tetap konsisten, sehingga memberikan kestabilan pendapatan bagi dividen investor. Yang ketiga, reinvestasi pendapatan. Penerima dividen memiliki opsi untuk menginvestasikan kembali pendapatan tersebut untuk membeli lebih banyak saham yang bisa meningkatkan pembayaran dividen di masa yang akan datang. Ini merupakan cara efektif untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Yang keempat, pertumbuhan nilai investasi. Beberapa perusahaan yang membayar dividen dapat mengalami pertumbuhan nilai investasi yang sehat. Dividen yang dibayarkan mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dan potensi pertumbuhan yang baik. Yang kelima, diversifikasi pendapatan. Menerima dividen dari berbagai saham dapat memberikan diversifikasi pendapatan dan passive income. Hal ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu atau dua sumber pendapatan. Yang keenam, indikasi kesehatan perusahaan. Perusahaan yang secara konsisten membayar dividen biasanya dianggap memiliki kesehatan keuangan yang baik. Pembayaran dividen dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki laba yang cukup untuk mendukung operasional dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, beberapa investor memilih saham yang membayar dividen karena menilai bahwa perusahaan tersebut lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham dan memberikan nilai tambah langsung kepada pemegang saham. Yang kedelapan, strategi dividen investing cocok untuk investor yang sedang memasuki masa pensiun. Dividen bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang berguna pada saat pensiun dan membantu memenuhi kebutuhan keuangan tanpa harus menjual aset. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat Anda melakukan dividen investing. Yang pertama, riwayat dividen perusahaan. Investor dapat mengamati riwayat pembayaran dividen perusahaan. Perusahaan dengan sejarah pembayaran dividen yang konsisten cenderung lebih dapat diandalkan. Untuk investor pemula, Anda bisa memilih beberapa emiten yang masuk ke dalam indeks IDX High Dividend 20. Contohnya, di tahun 2023 ada 20 saham yang masuk dalam indeks ini. Seperti yang pertama Adaro, kemudian AMRT, Antam, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, BJBR, BJTM, BMRI, BNGA, BSSR, Hexa, HMSP, Indofood, ITMG, MPMX, PTBA,
Telkom, dan UNTR. Itulah beberapa daftar saham IDX High Dividend 20 pada tahun 2023. Yang kedua, perhatikan pertumbuhan bisnis dan harga saham dalam 5 tahun terakhir. Lakukan investasi di perusahaan yang memiliki stabilitas keuangan yang mendukung pembayaran dividen bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Pastikan pertumbuhan bisnis yang tercermin dari pergerakan harga saham dalam 5 tahun terakhir. Cari perusahaan yang harga sahamnya uptrend dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, perhatikan kondisi industri dan sektor di mana perusahaan beroperasi. Beberapa sektor mungkin lebih cenderung membayar dividen daripada sektor yang lain. Pastikan juga untuk melakukan investasi di industri yang sedang bertumbuh atau growing, bukan di industri yang sunset atau mengalami penurunan. Yang keempat, perhatikan rasio dividen terhadap laba bersih perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar laba perusahaan yang dibagikan ke pembayaran dividen. Rasio yang sehat tidak terlalu tinggi, menunjukkan keberlanjutan pembayaran dividen di masa yang akan datang. Yang kelima, perhatikan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan atau debt to equity ratio atau DER. Jika rasio ini tinggi, menunjukkan resiko yang besar kalau Anda melakukan investasi di perusahaan ini. Yang keenam, cari perusahaan yang tidak hanya membayar dividen, tetapi juga memiliki sejarah pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividen yang konsisten dapat meningkatkan nilai investasi Anda sejalan dengan waktu. Yang ketujuh, lakukan diversifikasi portofolio dengan memilih saham dari berbagai sektor dan industri. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Mudah Menata Portofolio Saham. Yang kedelapan, selalu ikuti perkembangan informasi terkini mengenai perusahaan yang Anda investasi, terutama pada laporan keuangan terbaru dan berita-berita tentang perusahaan tersebut. Walaupun strategi dividen investing memiliki banyak keuntungan, beberapa investor merasa strategi ini tidak cocok buat mereka. Karena yang pertama, rendahnya potensi pertumbuhan harga saham yang membagikan dividen. Seringkali saham yang tidak membagikan dividen memberikan keuntungan lebih besar dalam hal pertumbuhan harga saham karena laba digunakan untuk ekspansi bisnis. Yang kedua, saham yang tidak membayar dividen memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam manajemen risiko karena nilai saham tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga karena dividen. Yang ketiga, perusahaan dapat mengubah kebijakan dividen mereka, bahkan memotong atau menghilangkan dividen semuanya. Ini bisa menjadi resiko bagi investor yang tergantung pada pendapatan dividen. Perlu Anda ketahui bahwa setiap strategi investasi selalu memiliki resiko dan tidak ada jaminan keuntungan. Sehingga sebelum Anda mengambil keputusan untuk melakukan strategi dividen investing, sangat penting untuk melakukan riset menyeluruh terhadap perusahaan yang akan diinvestasikan termasuk pertumbuhan potensial perusahaan dan resiko investasi. Dan Anda harus memahami laporan keuangan perusahaan dan tren dividen di masa yang akan datang. Anda juga harus memahami apakah kebijakan dividen tersebut sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko Anda. Portofolio yang seimbang dan diversifikasi portofolio adalah prinsip dasar dalam investasi yang bijaksana. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.